Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah wa fi makan barakah. Insyaallah ala qiraatil mubarakah. Wa sallallahu ala hadhihi al-istima'ah bil qulubina wa yasahil jami' hajatina amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang telah memberikan karunia kepada kita semua serta memuliakan kita sehingga kita pada malam hari ini pula dapat berkumpul bersama, dapat bermunajat bersama, dapat mengagungkan nama Allah yang maha mulia serta mengagungkan nama kekasihnya yang mulia. Dan kita di bulan yang mulia, di malam yang mulia, di hari yang mulia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, salawat dan salam utamanya kita sampaikan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad beserta seluruh para sahabatnya, kerabatnya, pengikutnya hingga yaumil kiamat. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca, Allah membukakan pintu hati kita, pintu pikiran kita untuk menerima hidayah, menerima taufik, serta menerima apa yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal hadirin wal hadirat. Pada malam hari ini, malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi sudah kita sebutkan, Allah memantau, melihat, memperhatikan dari hamba-hamba Allah semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Dan insyaallah dosa-dosa kita diampuni, kecuali dua golongan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Beberapa ulama menambahkan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang syirik, yang menyekutukan Allah. Ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya dalam kehidupan ini apabila dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua al-musakhib, yaitu orang yang tidak mau berdamai dengan musuhnya. Jika kita memiliki musuh, jika kita memiliki lawan, maka pada bulan ini, hari ini, ayo kita berjabat tangan dengan mereka. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak dihalalkan seorang muslim dengan muslim yang lain tidak berbicara atau bermusuhan lebih dari 3 hari. Golongan yang ketiga ditambahkan oleh beberapa ulama dan di hadis yang lain adalah orang yang uququl walidain, orang yang berdurhaka dengan kedua orang tuanya. Orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya itu termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan yang keempat adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan saudara. Semoga kita semua tidak tergolong dari 4 orang. 4 golongan orang. Amin ya rabbal alamin. Kita digolongkan dari orang-orang yang baik, yang mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan inayahnya Allah, mendapatkan hidayah. Ikhwani, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu bahwa di bulan nisfu Sya'ban ini banyak kejadian-kejadian agung, di mana baginda Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad, beliau baginda Nabi Muhammad dalam keadaan gelisah. Rasulullah dalam keadaan gelisah karena di waktu itu semua kaum muslimin ketika menjalankan ibadah sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka dihadapkan Baitul Maqdis.
atau menghadapkan kiblatnya ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cercaan dan makian dari orang-orang Yahudi, yang mana mereka mengatakan bahwa kaum muslimin menyembah Allahnya menghadap Baitul Maqdis, masjid kita Palestina. Padahal itu adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala, masjidnya kaum muslimin, yang mana di situ kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kakek baginda Nabi Muhammad. Kegelisahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bolak-balik sehingga malaikat Jibril turun dan menanyakan apa sih yang terjadi dengan baginda Nabi Muhammad, apa yang membuat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelisah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa dia tidak senang dengan menghadap kiblat arah Baitul Maqdis, dan meminta malaikat Jibril untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibalikkan arahnya entah kemana, terserah dan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, aku adalah makhluk seperti engkau." Malaikat Jibril adalah makhluk seperti Allah, seperti kita, makhluk daripada makhluknya Allah. Maka dalam hal ini ya Rasulullah, maafkanlah aku. Aku tidak dapat memenuhi keinginan untuk bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku tidak berani. Ini masalah urusan ibadah. Ini masalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak otoriter Allah Subhanahu. Rasulullah terus, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kegelisahan itu beliau menghadapkan kiblatnya ke arah atas. Jadi ketika beliau ibadah, wajahnya diarahkan ke atas, menengadah ke atas. Kemudian turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan akan perpindahan kiblat tersebut. Qad nara taqalluba wajhaka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, aku telah melihat bagaimana wajahnya gelisahnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena arah kiblatnya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar dalam segala keadaan kita sebagai umatnya, lebih-lebih kekasihnya baginda Nabi Muhammad. Fawalli wajhaka Allah, maka hadapkan wajah di tempat yang sekiranya kamu sukai. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad. Masih belum puas Rasulullah, karena beliau yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan arah kiblat. Maka baginda Nabi Muhammad SAW tetap mengarahkan kiblat ke atas. Turunlah ayat kedua, fawal, maka hadapkan wajah, fawal wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajah menuju Masjidil baru plong baginda Nabi Muhammad. Puas Rasulullah SAW bahwa kita sejak mulai detik itu seluruh umat manusia ketika sholat menghadap Ka'bah, Baitul Haram. Perjuangan dan kasih sayang seorang Nabi Muhammad SAW kepada umat. Jika tidak ada perjuangan tersebut, maka niscaya kita semua pada hari ini masih sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menentukan arah kiblatnya kaum muslimin dengan ridhonya baginda Nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada malam hari ini, malam di mana kita semua tahu bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkan ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan.
Alhamdulillah, semuanya tahu bahwa ini adalah ayat di mana jadi kunci keberhasilan kita baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dengan ayat ini kita bakal selamat, kita akan selamat dan niscaya pasti akan selamat. Ini juga salah satu kasihnya bagi Nabi Muhammad. Alhamdulillah, tadi beberapa teman, beberapa sahabat, beberapa isyarat jamaah kaum muslimin banyak yang melakukan ibadah dengan membaca Yasin 3 kali, dan kemudian doanya juga dibaca, doa nisfus sahabat. Sini sudah baca semua. Alhamdulillah. Ada beberapa sahabat kita yang bertanya, Habib, apakah ada dalil langsung dari baginda Nabi yang mulia bahwa setiap malam nisfus sahabat, dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali, kemudian berdoa Allahumma yadal mandi wala yamannu dan seterusnya. Tidak ada. Itu hanyalah rangkaian yang ditata oleh para ulama zaman dahulu, sehingga mewujudkan satu anjuran amalan yang sekiranya bisa menjadikan kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Bukankah kalau kita membaca Yasin kita akan mendapatkan pahalanya? Bukankah apabila kita membaca Yasin kita akan diampuni dosanya? Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir disebutkan, man qara'a Yasin ghufirat lahu, maka barang siapa yang membaca Yasin maka akan diampuni dosanya hatta yusbih, sampai pada pagi hari. Dengan modal hadis tersebut, maka kita pada malam hari ini atau pada waktu tadi maghrib kita membaca Yasin. Agar apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Apalagi kita baca 3 kali. Lebih lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan niat panjang umur, dengan niat mendapatkan ampunan dan dijauhkan dari bala, dengan niat al-istighna 'anil nas, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu. Ini niat-niat ini artinya tawasul, yang mana disebutkan wabtaghi ilaihil wasilah, carilah wasilah, perantara yang bisa menyampaikan doa-doa kita dengan membaca Al-Quran, satu perantara agar kita disampaikan hajat-hajat kita dan permohonan-permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seperti yang diceritakan, ada 3 orang yang masuk ke dalam gua karena kehujanan. Ia berteduh di gua, ketiganya berteduh di gua tersebut. Pertengahan ketika mereka berteduh, subhanallah, Allah mengirim batu dengan adanya petir yang menyambar dan angin yang besar, sehingga batu tersebut menutupi pintu gua. Mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Apa yang mereka lakukan ketiganya? Mereka bertawasul dengan amal-amal mereka. Mereka bertawasul dengan perantara amal mereka agar Allah membukakan pintu gua tersebut. Maka yang pertama bertawasul, ya Allah, aku sudah bersedekah ya Allah. Apabila sedekahku ini Engkau terima ya Allah, maka aku bertawasul dengan amal sedekah yang telah aku keluarkan. Bukalah pintu gua tersebut. Terbuka pintu gua tersebut secara perlahan. Tapi tetap mereka belum bisa keluar. Orang yang kedua juga bertawasul, ya Allah, aku telah menyenangkan kedua orang tua dan berbakti kepada orang tua. Maka dengan pahala berbakti kepada orang tuaku, bukalah pintu gua ini. Terbuka sedikit kembali.
Tapi mereka juga belum bisa keluar. Yang ketiga bertawasul lagi, ya Allah, aku sudah menahan nafsuku sehingga aku tidak jadi berbuat zina dengan saudaraku. Maka dengan berkah pahala aku menahan nafsuku ini, ya Allah, bukalah pintu gua ini. Maka dengan berkah tawasul yang mereka bacakan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu gua. Satu tanda bahwa apabila kita memiliki amalan dan ingin sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bertawasul. Dengan siapa tawasulnya? Dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama. Dengan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dan diajarkan guru-guru kita. Itu salah satu langkah agar kita bisa sampai. Dengan kita berkumpul pada waktu maghrib tadi, membaca Yasin bersama-sama, membaca doa. Apakah tidak ada yang memulai? Ada. Pada zaman tabi'in disebutkan yang bernama Khalid. Beliau di Syria mengadakan perkumpulan di malam nisfu Sa'ban dengan membaca ujian-ujian di hadirat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Sehingga itu menjadikan contoh dan suri tauladan dibawa sampai ke Indonesia sini. Pada zaman dulu, zamannya setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Syria, itu awal pertama kali. Nah, kalau sekarang ini berarti kita mencontoh mereka, bukan tidak ada. Mencontoh langkah-langkah para ulama. Contoh langkah-langkah dan teladannya para ulama yang diniatkan dengan bertawasul dan membaca mendapatkan kebaikan dan dunia dan akhirat. Termasuk pada malam hari ini, alhamdulillah kita semua bertawasul dengan siapa? Baginda Nabi Muhammad. Bertawasul dengan siapa? Guru-guru kita, agar kita disampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dan diselamatkan. Karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sayang dengan umat, dan beliau paling memperhatikan umatnya. Karena itu beliau selalu meminta keistimewaan untuk umatnya. Termasuk ini, malam nisfu Sa'ban adalah malam keistimewaan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, barang siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin di malam nisfu Sa'ban ini, niscaya Allah akan menghapuskan dosanya selama setahun. Amin. Itu cuma membaca sekali. Bagaimana apabila kita membaca berulang kali? Sebagaimana diriwayatkan pada malam hari ini, hendaknya tidak ada yang tidur. Tapi apa? Berzikir. Apa zikir yang terbaik? Adalah membaca istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang terbaik apa? Istighfarnya Nabi Allah Yunus. Bagaimana istighfarnya Nabi Allah Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Perbanyak, disambung dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, karena pada bulan ini diturunkan ayat tentang baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu para ulama, para habaib mengajarkan, ayo kamu jangan tidur malam, jangan tidur. Kalau perlu perbanyak bersolawat, perbanyak beristighfar sebagai persiapan kita menghadapi menjelang bulan Ramadan. Agar apa? Ketika masuk bulan Ramadan, dosa-dosa kita sudah bersih. Dan kita menjalani bulan Ramadan dengan nikmat, bukan dengan berat. Kadang orang masuk bulan Ramadan merasa berat. Puasa lagi. Puasanya 30 hari. Sudah terpikir di pikirannya bagaimana beratnya dikala siang di bulan Ramadan. Itu tanda imannya menipis. Bagaimana agar dia senang dan bahagia apabila Ramadan datang? Dari sekarang ayo bangkitkan rasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya puasanya yang dipikirkan orang zaman sekarang, tapi lebarannya sudah dipikirkan, rotinya sudah dipikirkan, pakaiannya sudah dipikirkan. Karena itu para ulama biasanya, para habaib biasanya menata. Ini sudah mendekati bulan Ramadan, persiapkan diri kita, persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Kapan kita mulai mempersiapkan? Sebetulnya dari bulan Rajab. Bulan Rajab kita sudah mempersiapkan. Masuk bulan Sya'ban. Ini sudah pertengahan bulan Sya'ban. Kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban, lebih kita giatkan lagi. Lebih kita giatkan lagi. Bagaimana cara kita menggiatkannya? Cukup Anda bersolawat, cukup Anda beristighfar, dan minta jalan. Minta jalan sama Allah. Ya Allah, udahkanlah kelak di bulan Ramadan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita di bulan Ramadan. Hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, apalagi nanti di bulan Ramadan. Karena itu minta sama Allah, ya Rabb, jangan sampai aku memberikan sakit di bulan Ramadan. Kadang orang menggampangkan dengan adanya bulan Ramadan. Dia puasa, ketika sakit tidak puasa. Untuk mengganti qadha'ul Ramadan hadza su'ub. Bukan mudah. Mengganti qadha' puasa bulan Ramadan itu lebih susah daripada puasa sunnah. Orang senang puasa sunnah, tapi puasa qadha' paling sulit. Kadang puasa Ramadan yang kemarin aja masih belum lunas. Ini sudah masuk bulan. Banyak enggak? Ada enggak? Ada. Bukan tidak ada. Yang dilakukan puasa sunnah, tapi dia lupa dengan kewajibannya, bahwa dia memiliki hutang puasa Ramadan. Kamu punya hutang puasa, punya berapa? 10. Sudah kamu bayar berapa? Lupa. Saya selalu puasa sunnah. Tiap hari puasa sunnah. Bahkan dia puasa Daud. Dia lupa bahwa dia punya hutang puasa. Niatnya lupa bahwa dia tidak niat qadha. Maka dia tidak mendapatkan qadha. Ini banyak terjadi dari ashab kita sendiri. Mereka banyak melakukan puasa tapi melupakan puasa kewajibannya. Karena apa? Karena sakit. Karena ini. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, ini masih ada waktu. Masih ada waktu 15 hari. Berapa hutang kita? Ayo kita bayar. Kalau punya hutang puasa. Kalau tidak punya hutang puasa, sudah alhamdulillah. Perbanyak istighfar. Karena apa? Ketika kita nanti masuk bulan Ramadan dan kalian masih ada yang hutang puasa, maka hutang puasa Ramadan kalian harus ditambahi dengan fidyah. Harus ditambahi dengan fidyah. Berapa tahun yang lalu ya Habib, fidyahnya double. Fidyahnya double. Bukan cuma 1 kilo, 2 kilo, double berapa kilo. 10 tahun yang lalu ya Habib, bagaimana saya baru ingat 10 tahun yang lalu 1 bulan penuh saya tidak puasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana saya membayar? Tetap dibayar 1 bulan, tambah fidyah. Tinggal hitung aja. Silakan datang ke kiai untuk menghitung fidyahnya berapa kintal beras yang harus dikeluarkan. Berapa kintal beras yang harus dikeluarkan. Itu ada hukumnya dan ada hitungannya, bukan tidak ada. Karena itu ya ikhwani, ayo, ini sudah mendekati bulan Ramadan, sudah malam nisfus Sya'ban. Kita hitung amal itu. Bukan menghitung kelebihan, tapi kita hitung kekurangan. Ramadan besok ini gimana? Aku sudah masih ada kekurangan kan di Ramadan yang kemarin. Jangan sampai. Kalau memang masih ada hutang atau ayo kita pikirkan sekarang. Mumpung masih ada hari, itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita jalin kembali dengan saudara-saudara yang kita putuskan dengan sengaja. Kita putus hubungan mereka. Kalau putus hubungan karena jauh, kalau putus hubungan karena tidak ada telepon, WhatsApp dan lain sebagainya, itu berbeda. Tapi memang kita sengaja memutuskan hubungan karena pertikaian, kebencian, hasud, ayo kita jalin kembali agar masuk bulan Ramadan dalam keadaan
bahagia. Kemudian kita jaga kesehatan kita. Kita jaga kesehatan kita. Jangan capek-capek, jangan terlalu memforsir agar tidak sakit. Nanti bulan biar apa? Kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan siap untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah di dalam ayatnya? Kutiba alaikumus. Kenapa kok kutiba bukan farad? Karena telah dituliskan di Lauhil Mahfuz sebelum zamannya baginda Nabi Muhammad, sebelum zamannya Nabi Allah Adam, sudah ada bahwa umatnya Rasulullah dituliskan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu salah satu keistimewaan kita menjadi umatnya baginda Nabi. Kita menjadi keistimewaan kita menjadi umatnya Rasul. Berbahagialah wahai ashabi wa akhwati bahwa kita ini digolongkan daripada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dari amal-amal yang kita jalankan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat semua kesalahan dan kekhilafan kita, ditutupi semua apa-apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga kita tampak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya insyaallah dalam keadaan sehat wal afiah, menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah, menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan bahagia dan senang, menghadapi dan menyambut bulan Ramadan dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bangga dan siap dalam menjalaninya. Dan insyaallah kita digolongkan daripada orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, orang-orang yang diangkat derajatnya, orang-orang yang dicinta dan mencinta, dan orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat baginda Nabi yang mulia. Amin 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 ya rabbal amin 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 ya rabbal. Sekali lagi untuk di akhir dari pembicaraan Al-Bagir, saya minta maaf karena Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Bagir tidak bisa datang pada malam hari ini. Tempat ini beliau menyampaikan permohonan maafnya karena beliau ada yang dikerjakan. Mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.